Bismillah, Assalamualaikum. Jadi kali ini aku mau sharing buku dari Bekti Prasetyani, Anakku Titipanmu. Jadi terkadang kita ada titik di mana lelah banget sebagai guru. Kayak waktu itu aku di titik kayak bertanya-tanya, kenapa sih mereka, artinya anak didikku, kenapa sih mereka seperti ini gitu, kok sulit banget fokus, kok sulit banget paham dengan apa yang kita maksud, atau sulit paham dengan instruksi gitu. Terus banyak lagi hal-hal lain yang membuat merasa lelah itu. Di titik-titik seperti itu tuh aku bingung dan kayak apa ya yang harus aku pelajari lagi, apa yang harus aku baca lagi nih. Nah, terus temanku ngasih buku ini, Anakku Titipanmu. Jadi ya namanya kita guru di titik lelah, di titik mumet, kadang butuh booster lagi ya. Boosternya udah dengan baca buku. Jadi di buku ini bab awal aku baca, aku langsung merasa istighfar dan tertampar. Jadi kayak oh my god, aku merasa buku ini memberitahu kondisi aku sebagai guru di posisi tidak boleh senantiasa membandingkan diriku yang dulu sebagai siswa dengan siswaku yang sekarang. Itu sih, karena memang ya lumrah terjadi, kita akan melihat diri kita dulu aku sebagai siswa nggak gitu loh, ini nih ada di titik itu kadang. Jadi di buku ini memperlihatkan gitu, sampai aku nulis not seperti ini. Hai anak-anak, maafkan ibu jika tersilap kata yang seakan membuli, maafkan karena membandingkan kalian dengan ibu yang dulu, maaf karena kadang ibu meninggikan suara, maaf karena mendahulukan marah saat mengajari kalian. Itu muhasabah diri lah ya. Nah, lanjut bab-bab berikutnya di buku ini, terjawablah pertanyaanku yang kenapa sih mereka nggak bisa fokus, kenapa sih mereka sulit banget diatur, kenapa mereka nggak mau mendengarkan. Terjawablah bahwa di beda era, beda zaman, di buku ini memberitahukan bahwa anak-anak yang tidak tuntas motoriknya, maka akan labil dalam hal kondisi emosional. Nah, maksudnya motorik yang tidak tuntas, motorik kasar, motorik halus, maupun integrasi antar motoriknya itu tidak tuntas, tidak selesai, maka akan mempengaruhi kepada kecerdasan emosionalnya atau kemampuannya dia dalam hal mengelola emosinya, fokusnya, dan lain-lainnya gitu. Jadi, oh iya ya, dulu membandingkan lagi nih, dulu kita mungkin tuntas dari segi motorik karena setelah saya sekolah kita akan bermain hal-hal yang beraktivitas fisik gitu ya, main kelereng, main karet, main bola mungkin sama teman, main sepeda. Itu motorik kasar, motorik halus terintegrasi, terbangun juga kita secara sosial dengan teman-teman, kecerdasan sosial, ya udah konflik sesama teman gimana kita menghadapinya. Begitu juga integrasi keduanya, misalnya ketika kita main kelereng, antara motorik kasar dan motorik halus itu terintegrasi, kita bagaimana memainkan kelereng dan membidik dan memfokuskan target, itu motorik kasar halus itu connect, terintegrasi. Mungkin kita secara perkembangan tuntas motorik kita, akhirnya ya sedikit banyak masih bisa fokus ya membaca sampai akhir. Ini lebih kepada teknis gimana mendidik tanpa menghakimi, bagaimana mendisiplinkan tanpa ngejudge negatif gitu. Tapi di buku ini simpelnya ada teknik atau ada tips yang aku suka banget. Namanya tuh tips tanya, atau boleh dikatakan rumus tanya dalam hal kita men-solve problem kita ya sebagai pendidik. Satu, terima emosi atau perasaan yang datang, baik di siswa kita, anak didik kita, ataupun di kita sendiri. Akui, terima dulu, oh aku marah, aku sedih, aku kecewa, dan lain-lainnya. Tanya ya, A-nya tuh amati reaksi atau respon amarah kita, respon emosional kita. Marah kah, ngeles kah, atau sedih kah, atau merasa takut, dan lain-lainnya. Setelah amati, N-nya itu nikmati. Nikmati artinya ambil jeda, duduk dulu, rem, jangan langsung reaktif sebelum kita bereaksi lagi. Kendalikan diri, nikmati dulu. Y-nya yakini bahwa kita bisa lebih kuat gitu, kita lebih hebat, kita bisa mengendalikan diri kita secara sadar gitu.
Yang terakhir A-nya aksi. Setelah semuanya terkendali baru kita melakukan respon terhadap ketika dalam proses belajar mengajar. Respon apapun dan orientasinya adalah respon positif yang harapan kita yang keluar gitu. Itu sih dari buku ini, mengajarkan bahwa jeda dulu, lihat kembali, karena terkadang respon yang reaktif itu yang kita sesali. Ya intinya semangat dan selamat belajar buat para pendidik. Tidak ada kata berhenti belajar gitu. Akan selalu muncul pertanyaan berikutnya, aku harus ngapain ya? Karena teori tak semudah praktik gitu. Butuh waktu, butuh jam terbang, butuh jam latihan, seperti itu, butuh saling menguatkan. Dah, assalamualaikum.